Yang mau punya nilai investasi yang sangat menarik di pusat kota Jakarta, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Lihat, daerah padat penduduk seperti ini identik dengan sebuah kos-kosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Starfilah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia sedang berada di wilayah pusat kota Jakarta. Wah, ini benar-benar luar biasa lokasi ini. Karena kalau Brother Starfilah orang Jabodetabek, apalagi orang Jakarta, pasti tahu nih. Karena di sini ini deket banget. Ini jaraknya hanya 10-15 menitan aja. Kemana aja? Ada Istiqlal, ada Monas, lalu ada Kota Tua. Bahkan yang terbaru ini sedang dibangun adanya stasiun MRT terbaru yang berada di wilayah Jalan Hayam Wuruk. Wah, mantep banget kan? Jadi ini benar-benar berada di wilayah pusat kota Jakartanya. Dan menariknya, daerah padat penduduk seperti ini ya memang identik dijadikan sebuah kos-kosan. Dan lucunya, tadi sebelum kita memulai syuting video ini, ternyata ada orang yang memang sengaja bertanya, menanyakan tentang kosan yang masih kosong. Wah, Masya Allah. Yang artinya mereka benar-benar mencari lokasi atau rumah kos ya, lokasi atau rumah kos yang masih available. Dan ternyata udah jalan dari ujung sana sampai ujung sana, katanya itu semua udah full. Masya Allah. Berarti kebayang ya potensi dari membuat investasi kos-kosan di wilayah ini. Karena memang selain dekat dengan berbagai fasilitas umum atau lokasi wisata dan lain sebagainya, di sini juga dikelilingi dengan area perkantoran ya. Dan ke istana juga dari sini nggak jauh ya. Pokoknya jarak 10-15 menitan udah bisa sampai kemana-mana ya. Begitu juga dengan ke stasiun kota ya, stasiun kota Ujung itu ternyata cukup di 15 menitan aja. Nah, rumah yang akan kita review kali ini adalah sebuah rumah yang kalau Brother Starfilah rubah konsepnya, saat ini masih dijadikan sebagai hunian oleh pemiliknya ya. Tapi kalau Brother Starfilah cermat dalam melihat peluang lokasi ini yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah kos-kosan, tentu Brother Starfilah akan mendapatkan penghasilan puluhan, belasan sampai dengan puluhan juta rupiah per bulannya ya. Rumah ini kalau dilihat memang berada di dalam sebuah gang. Tapi nggak perlu khawatir kalau Brother Starfilah punya kendaraan roda 4, ternyata ada fasilitas parkirnya. Dan rumah ini sebenarnya dari mulai ini adalah depannya, belakangnya ada tembusan ke belakang lagi. Nanti kita kasih lihat ya. Dan di sebelah sana masih bisa dilalui oleh mobil, dan mobil bisa terparkir di pinggir jalannya. Atau kalau mau memanfaatkan fasilitas parkir mobil di rumah tetangga juga diperbolehkan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini memiliki luas tanah 106 meter persegi ya. Jadi walaupun di dalam gang, tapi benar-benar nih nilai investasi di sini sangat luar biasa sih. Tadi saya diinformasikan oleh pemilik rumahnya bahwa nilai NJOP di sini aja ternyata per meternya udah 11,3 jutaan. Wow, Masya Allah kan. Apalagi ini 106 meter persegi. Jadi walaupun di dalam gang, tapi karena ini benar-benar berada di pusat kota Jakarta yang benar-benar gampang banget dan enak banget buat kemana-mana, jadi memiliki nilai investasi yang sangat menarik. Dan juga apalagi kalau misalkan Brother Starfilah menyulap konsepnya bukan hanya sebagai hunian tapi juga sebagai kos-kosan. Nah, rumah ini kalau disulap menjadi kos-kosan ini bisa lebih dari 10 unit kamar. Yang dimana sewanya, tadi saya tanya pasaran di sini harga sewanya berapa per bulan? Kurang lebih di 1 jutaan. Itu rata-rata lebih dari 1 jutaan per bulannya ya. Rumah ini memang masih mengusung konsep rumah jadul ya. Yang memang masih banyak barang-barang etnik atau mungkin juga bahan-bahan bangunan zaman dahulu ya, dan masih banyak value-value yang sebenarnya sayang juga kalau misalkan harus disingkirkan.
Tapi kalau misalkan Brother Sarfilah ingin merubah konsep menjadi sebuah kos-kosan, wah ini tentunya akan mendapatkan nilai passive income yang sangat menarik dan nilai investasinya sangat luar biasa. Karena ya seperti yang tadi saya ceritakan, sebelum kita mulai syuting ternyata ada yang nyariin. Dari ujung ke ujung katanya udah full semua kos-kosannya. Berarti menarik itu potensi untuk dijadikan sebuah kos-kosan. Kalau tadi area teras itu memang ukurannya minimalis aja ya, karena memang sebagai area transisi aja sebelum masuk ke dalam. Tapi ini dia menariknya, walaupun lokasinya berada di dalam gang, tapi ternyata dalamnya tidak terkesan atau tidak berasa seperti rumah yang berada di dalam gang. Apalagi ini Brother Sarfilah bisa lihat nih, di lantainya ini menarik sekali ya. Ini seperti udah jarang banget kita temukan yang masih rumah yang masih memiliki lantai terase seperti ini. Masya Allah banget kan. Makanya tadi saya sampaikan masih banyak sekali ya model-model bahan bangunan ataupun perabotan yang masih bernuansa etnik atau jadul seperti ini ya. Ini di ruang keluarga atau area living roomnya yang berfungsi juga sebagai area penerimaan tamu. Ini memberikan kesan yang lega. Nah, kalau Brother Sarfilah melihat di sini dengan kondisi yang agak berantakan, ya wajar karena memang rumah ini masih dihuni. Selain dihuni, rumah ini juga sebagai rumah produksi. Karena rumah ini juga sebagai tempat usaha memproduksi kue-kuehan lah ya, makanan. Dan maka wajar ketika Brother Sarfilah melihat di layar ini banyak sekali seperti adanya showcase, adanya freezer, dan nanti sampai ke belakang bahkan ada oven yang sangat besar untuk memproduksi kue-kuenya. Nah, setelah dari ruang utamanya atau dari area living roomnya, sekarang kita lihat masuk lebih dalam ya. Ini mengingatkan saya ke rumah nenek zaman dulu sih ya. Ini masih ada lorong, lalu juga dengan adanya pintu kusen yang masih warna krem dan bahannya ya bener-bener masih bahan pintu kayu zaman dulu ya seperti ini ya. Dan ini adalah kamar tidur utamanya. Mari kita lihat. Nah, ini kamar tidur utamanya dengan ukuran yang cukup lah ya. Ini bisa dilihat ini ada kasur ukuran queen atau king ya, dengan ranjang yang masih menggunakan ranjang zaman dulu nih. Wah ya, kayu jati biasanya kalau seperti ini ya. Tapi dengan space seperti ini bisa dilihat ya, masih bisa difungsikan dengan sangat baik. Nah, makanya Brother Sarfilah ketika nanti merubah fungsi rumah ini dari hunian menjadi sebuah kos-kosan, ini bisa dipertahankan atau mau dimodifikasi lagi juga silahkan. Nah, sekarang kita lihat di kamar berikutnya. Kita tanggalkan kamar pertama atau kamar utamanya ya. Nah, ini ada beberapa hasil contoh atau sampel produksi kuenya ya. Memang rumah ini masih sangat aktif menjadi rumah produksi untuk kue-kuehan. Nah, kue lebaran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kamar kedua ya, dengan ukuran yang kurang lebih nggak jauh beda dengan kamar pertama tadi ya, karena memang rumah ini masih dihuni, jadi masih banyak sekali barang-barang. Dan menariknya ini barang-barang yang etnik ya, bernuansanya etnik, baik dari perabotan juga bahan-bahan seperti kusen, pintu dan lain-lain sebagainya. Ini masih benar-benar nuansa jadul. Nah, ke bagian belakang sini ini adalah sharing bathroom yang posisinya berada di bawah tangga. Wah, bawah tangga berarti 2 lantai dong. Ya, betul. Rumah ini ada 2 lantai ya. Oh, ini ada 2 ternyata. Sharing bathroomnya ada 2. Satu di sini, persis di bawah tangga, satu lagi di sebelahnya. Ya. Ini kamar mandi kedua. Dan di depan kedua kamar mandi ini difungsikan sebagai area cuci ya, area cuci. Nah, lalu lantai 2-nya sebelah mana? Nah, ini dia. Lantai 2-nya melalui pintu besi ini ya. Dan menariknya ternyata rumah ini kalau Brother Sarfilah alih fungsikan menjadi sebuah kos-kosan atau mau dirubah menjadi seperti 2 rumah dalam satu atap ya, insya Allah bisa ya. Karena di lantai 2 ini tadi saya sempat melihat ke atas itu bisa menjadi satu rumah sendiri lagi karena ada dapurnya, ada sharing bathroomnya, ada kamar tidurnya, dan ada teras atau balkonnya. Dan itu benar-benar serasa masuk ke dalam rumah minimalis lagi ya. Cuman memang kondisinya karena memang udah karena sudah lama tidak dihuni ya.
akhirnya sudah tidak terlawat seperti sedia kala. Makanya kalau misalkan di lantai 2, saran kami karena ini memang sudah didak full ya, bagian tengah ke belakangnya, saran kami sebaiknya diubah konsep menjadi sebuah kos-kosan biar bisa memanfaatkan lokasi yang sangat premium di pusat kota Jakarta ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, rumah ini salah satu keunikannya adalah bentuknya huruf S ya. Jadi dari depan itu ada bagian depannya, dan bagian belakang juga bisa menjadi pintu keluarnya ya. Nah, ini kita masuk ke area dapurnya ya. Nah, ini dapurnya untuk masak keluarga sih, ini standar ya. Tapi yang menjadi spesial atau ruang produksi di sini adalah, nah ini dia. Di bagian area diningnya, wah ini banyak sekali ya. Adanya freezer, kulkas, ini ada beberapa nih dari tadi ini kita lihat. Nah, ini dia. Ada alat produksi kuenya. Ya, makanya kalau misalkan Brother Safillah melihat di sini lagi banyak sekali barang-barang yang berantakan dan lain sebagainya, ya wajar karena memang ini masih difungsikan sebagai rumah produksi. Nah, ini ya yang tadi saya katakan, dari depan bisa masuk, dari belakang bisa masuk. Jadi bukan dua pintu yang bersebelahan, tapi pintunya depan dan juga belakang ya. Nah, ini bisa diakses melalui gang satu lagi yang bisa dilalui mobil. Nah, ini bisa kita lihat nih ya. Ini adalah pintu belakang. Nah, di sebelah sana ada gang yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan nggak jauh dari sini, kurang lebih 100 meteran, itu ada lapangan parkir yang memang disediakan oleh tetangga untuk parkir mobil kendaraan warga yang memang posisi rumahnya berada di dalam gang seperti ini. Nah, ini kita kembali ke dalam. Oh, ini saya sih agak amazing dengan lantainya ya. Dari mulai depan sampai dengan belakang nih, udah jarang banget kita mereview rumah dimanapun yang konsep lantai di rumahnya tuh masih seperti ini. Wah, Masya Allah. Dan ternyata kabarnya ini dikerjakan langsung oleh orang tua dari si pemilik rumah. Wah, Masya Allah ya. Nah, makanya memang ini adalah sebuah rumah keluarga yang sudah dibuatkan oleh orang tuanya dengan luas tanah 106 meter persegi. Lalu saat ini memang ingin dijual agar kewajiban dalam bagi waris segera bisa ditunaikan. Nah, ini adalah kamar yang ada di posisi belakang ya. Jadi udah ada berapa kamar ya? 1, 2, 3. Nah, ini udah ada 3 kamar tidur di lantai 1. Dan di lantai 2 yang tadi saya katakan bahkan bisa jadi satu rumah lagi ya. Di atas tuh bisa menjadi 2 kamar tidur bahkan ya. Dan ada 2 sharing bathroom, ada dapurnya juga, ada area living room, ada balkon yang bisa menjadi seperti teras juga ya. Makanya bisa dikatakan menjadi satu buah rumah lagi walaupun dalam satu atap. Nah, ini masih sering kita temukan ya, kalau misalkan ada orang tua mau tinggal di bawah, anaknya tinggal di atas. Nah, itu masih banyak tuh yang seperti itu, dan rumah ini bisa dijadikan seperti itu. Namun kalau misalkan Brother Safillah ingin memanfaatkan lokasi yang super premium di pusat kota Jakarta, saran kami sih mending dirubah konsep menjadi sebuah kos-kosan. Mantap kan rumahnya? Masya Allah banget. Walaupun di dalam gang, tapi tenang aja, kalau untuk parkir mobil sudah disediakan. Ada area yang begitu luas disediakan oleh tetangga, ya memang bayar bulanan, tapi insya Allah lebih aman dan nyaman untuk diparkir kendaraan roda 4 kita. Dan rumah ini walaupun berada di dalam gang, tapi ternyata memiliki luas tanah sampai dengan 106 meter persegi. Kamarnya bisa 4-5, bahkan dalam satu atap ini bisa menjadi 2 unit rumah, yaitu di bawah dan juga di atas. Nah, bagi Brother Safillah nih yang ingin memanfaatkan lokasi yang super premium di pusat kota Jakarta, yang ingin memiliki passive income yang sangat luar biasa, kos-kosan yang bisa dikatakan lokasi di sini ya, wilayah di sini adalah lokasi yang nggak pernah kosong kos-kosannya ya. Bahkan seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ada orang yang udah nyari dari ujung jalan sana sampai ujung jalan sana, ternyata semuanya full. Masya Allah ya. Jadi mau disewa harian bisa, disewa bulanan bisa, mungkin juga tahunan pun bisa. Karena memang lokasi ini untuk dijadikan sebuah kos-kosan sangat menjanjikan. Karena memang dikelilingi dengan berbagai aktivitas ya, baik itu perusahaan,
lalu tempat wisata, dan lain sebagainya. Pokoknya bener-bener ini adalah sebuah lokasi yang paling pas untuk menjadikan sebuah investasi yang menghasilkan passive income. Makanya jangan sampai kehabisan hanya ada satu unit aja. Dan insya Allah Brother yang menghalalkan rumah ini, ya menurut saya ya, membantu orang yang ingin menunaikan kewajibannya dalam bagi waris, insya Allah ada pahalanya juga. Seperti itu. Nah makanya nih, ditawarkan dengan harga yang cuma 2,4 miliar. Menurut kami ini masih sangat terjangkau. Karena cerita dari pemilik rumah, nggak jauh beberapa rumah dari rumah ini, ya. Itu jauh lebih kecil, bahkan belum 2 lantai dan belum didak. Itu ditawarkan dengan harga 1,5 miliar. Tapi dengan kondisi yang jauh lebih kecil, luas tanah dan lain sebagainya, dibandingkan rumah ini. Maka dari itu rumah ini ditawarkan dengan harga 2,4 miliar. Silahkan nego sampai dengan deal. Insya Allah berkah untuk Brother mendapatkan investasi yang bisa menghasilkan passive income. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja likes-nya apabila Brother menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di-share juga ke orang-orang yang selama ini ingin punya nilai investasi dan passive income yang sangat luar biasa. Silahkan share video ini karena rumah ini berada di pusat kota Jakarta. Dan silahkan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Brother tentang rumah di pusat kota Jakarta yang berada di Jalan Kebon Jeruk, Kelurahan Mapar, Jakarta Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Halal Indonesia. Solusi halalkan rumah impian.